Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan akademia? Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di video terbaru yang mau saya buat kali ini barangkali berbeda dengan beberapa video saya sebelumnya karena sekarang saya membahas mengenai filsafat pendidikan. File ini sebetulnya sudah dalam bentuk bahan ajar dan ini sudah saya buat tahun 2010 dan saya rasa sayang sekali kalau ini tidak dibuat videonya, maka saya buatkan videonya untuk filsafat pendidikan. Saya dulu mengajar di mata kuliah filsafat pendidikan, tetapi sekarang sudah tidak lagi ya, sudah cukup lama, antara 6 tahun atau 7 tahun sudah tidak pernah mengajar mata kuliah ini. Mudah-mudahan masih relevan mengenai materi-materi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Materi pertama untuk mata kuliah filsafat pendidikan itu kita membahas mengenai pengertian dari filsafat itu sendiri. Pertama kali ketika kita berbicara tentang filsafat, ini sebenarnya terilhami ketika pada tahun 399 sebelum Masehi, seorang tokoh filsafat yaitu Socrates, dia dilakukan hukuman mati atas tuduhan merusak jiwa kaum muda di Athena. Ia harus mati dengan minum racun pada suatu hari tertentu nantinya sebagai hukuman yang dia terima. Tetapi Socrates ini memiliki banyak teman yang kaya raya yang membantu di dalam mengambil keputusan supaya si Socrates ini bersedia untuk melarikan diri, karena bagi teman-temannya ini Socrates itu dihukumnya secara salah ya. Semestinya dia tidak dilakukan tindakan di penjara dan sebagainya karena memang memiliki pemikiran yang cukup radikal pada masanya itu. Dan ini adalah penjaranya si Socrates. Saya ambil dari sumber buku tertentu. Nah, lalu kemudian sampai teman-temannya si Socrates ini bersedia menyuap pengawal penjara dan membujuk Socrates agar dia mau melarikan diri. Barangkali kalau bagi orang kebanyakan, ketika kita memiliki teman yang peduli dengan kita dan kita dalam kondisi dihukum mati, lalu kemudian teman-teman merencanakan suatu tindakan tertentu yang bisa melindungi kita, pasti biasanya kita akan memiliki pemikiran untuk menerima pertolongan teman-teman. Namun tidak demikian dengan Socrates ya. Socrates itu memiliki pemikiran yang berbeda. Dia justru malah berpendapat kepada teman-temannya sebelum diterimanya penawaran mereka itu, sebelum si Socrates itu menerima tawaran teman-temannya, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah perbuatan melarikan diri itu layak baginya ya. Nah, ketika si Socrates itu berpikir mengenai apakah perbuatan melarikan diri dari penjara itu layak baginya, itu adalah ucapan seorang filsuf. Jadi seorang filsuf itu ketika mau mengambil sebuah tindakan atau keputusan, dia akan berhati-hati ya, kemudian diajukan alasan-alasan kenapa harus melakukan pelarian diri dari penjara. Dan dengan sikap yang hati-hati tersebut, Socrates akhirnya meneliti alasan-alasan kemungkinan yang menjadi penyebab atau menjadi rasionalitas kenapa dia harus melarikan diri. Dan dia juga tidak hanya memandang dari satu sisi saja, tetapi Socrates juga mengajukan alasan-alasan lain yang tidak menyetujui tindakan melarikan diri. Akhirnya dijadikan kompromi ya. Jadi ada alasan untuk Socrates itu kenapa dia perlu untuk melarikan diri, tetapi kemudian Socrates juga mempertimbangkan alasan mengapa dia tidak perlu melarikan diri. Akhirnya setelah dilakukan diskusi bersama teman-teman dan Socrates dihasilkan sebuah kesepakatan bahwa tidaklah tepat bagi Socrates untuk melarikan diri. Pada saat itulah pembicaraan kefilsafatan itu berakhir.
Sokrates bertindak ya. Tindakannya didasarkan atas pemikirannya, tetapi tindakan itu merupakan bagian dari pemikiran tersebut. Sokrates tetap tinggal di penjara dan ia pun akhirnya meminum racun. Ya, jadi akhirnya dia mengambil keputusan dari hukuman yang sudah dijatuhkan kepada si Sokrates. Nah, cerita di atas itu menunjukkan cerita tersebut menunjukkan bahwa filsafat itu merupakan suatu analisis yang hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dari sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Pemikiran filsafat berupa meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan yang satu dengan yang lainnya, menanyakan mengapa, dan mencari jawaban yang lebih baik dibandingkan dengan jawaban yang tersedia pada pandangan pertama. Jadi bukan berarti ketika kita diperoleh masukan misalkan A, lalu kemudian tanpa kita melakukan penalaran atau sudut pandang yang berbeda untuk tindakan yang akan kita lakukan, kita langsung iakan saja, maka itu sudah bukan pemikiran yang sifatnya filsafat. Ya, pemikiran filsafat itu biasanya pemikiran yang memang memandang sudut pandang dari beberapa hal yang berbeda-beda. Kalau saya mengambil ini, apa ininya, apa untungnya, apa manfaatnya, kebaikannya gitu ya. Lalu mengapa saya harus mengambil keputusan ini? Nah, itu yang ditekankan di dalam pemikiran filsafat. Kenapa hal seperti itu dipikirkan oleh para kaum filsuf? Karena mereka menganggap hidup itu setiap saat penuh dengan kejadian, peristiwa, dan berbagai hal yang bisa memenuhi pikiran manusia di bumi ini. Sesekali waktu, manusia merenung dan bertanya mengenai hal-hal yang ada di dunia ini. Pada saat itulah, manusia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang dunia ini berangkat dari hal yang paling dasar. Dalam hal ini mulailah terjadinya proses berfilsafat. Jadi proses berfilsafat itu proses berpikir ya, proses menalar. Filsafat berawal ketika manusia mulai berusaha memahami dunianya, bukan melalui agama atau dengan menerima otoritas yang lain, melainkan dengan menggunakan rasionya. Orang-orang Yunani sudah mengawalinya sekitar 6 abad sebelum Masehi. Pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh orang-orang Yunani di masa itu pertanyaan yang pengajuan pertanyaan seperti terbuat dari apakah sih dunia ini? Apa yang membuat dunia ini bertahan ya? Sehingga ketika kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para orang-orang Yunani di 6 abad sebelum Masehi, kita bisa katakan bahwa secara etimologisnya, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Philein yang artinya cinta, dan Sophia yang berarti adalah kebijaksanaan. Kalau kita gabungkan, maka filsafat itu artinya adalah cinta kebijaksanaan. Ini saya ambil dari sumbernya Suhartono tahun 2009. Arti secara etimologis ini memiliki latar belakang yang muncul dari pendirian Sokrates, ya, yang mengambil keputusan dia tidak ingin melarikan diri dari penjara. Sokrates berpendapat ya bahwa manusia itu tidak berhak atas kebijaksanaan karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Terhadap kebijaksanaan, manusia hanya berhak untuk mencintainya. Pendirian Sokrates tersebut sekaligus menunjukkan sikap kritiknya terhadap kaum sofis yang mengaku memiliki kebijaksanaan. Nanti di slide berikutnya saya akan paparkan apa yang dimaksud kebijaksanaan dalam arti filsafat. Filsafat itu bukan teori yang mengambang ya, bukan teori yang tidak jelas, tetapi melainkan suatu praktik hidup yang melekat erat dengan kehidupan pelakunya. Pada zaman Yunani kuno, filsafat ini tercermin jelas sekali dari sosoknya Sokrates. Sokrates mencerminkan suatu titik pergeseran penting dalam pandangan dunia masyarakat Yunani kuno.
Sebelumnya para filsuf prosokratik itu begitu sibuk ya dengan metafisika, lalu kemudian dengan kosmologi. Mereka bertanya-tanya tentang alam serta hakikatnya benda-benda. Namun ternyata Socrates itu membalik orientasi filsafat itu yang tadinya mengarah kepada metafisika dan kosmologi. Tetapi si Socrates lebih cenderung bertanya bukan tentang itu semua gitu, tetapi dia bertanya bagaimana kita hidup itu dengan benar, ya. Dengan kata lain, Socrates menggeser pertanyaan dari apa ke bagaimana. Jauh lebih dalam menurut saya ya, kalau dilihat dari tipe pertanyaan yang diajukan oleh Socrates. Lalu kemudian kita lihat nilai-nilai filsafat ya. Sejak Socrates itu filsafat ternyata bukan cuma berurusan dengan teori-teori saja, dengan apa yang diketahui dan dipersepsikan dari dunia, tetapi juga dengan sofia atau kebijaksanaan, dengan apa yang membuat diri menjadi lebih baik dan bermoral. Maka kalau kita lihat, filsafat itu punya 3 nilai peri kehidupan sesuai dengan pengertian epistemologisnya ya. Ada kebijaksanaan, ada cinta, ada ugahari. Ugahari itu atau bersahaja. Kebijaksanaan itu maksudnya bukan berarti bahwa orang itu bijaksana, tidak. Kebijaksanaan dalam arti filsafat mencerminkan konsistensinya antara pikiran dan perbuatan. Apa yang dipikirkan itulah yang akan dilakukan. Lalu kemudian cinta di dalam filsafat menggambarkan hasrat terus-menerus untuk mencari kebenaran. Jadi bukan cinta dalam arti I love you ke orang lain, tidak. Tetapi cinta dalam filsafat itu seseorang itu ingin terus-menerus mencari kebenaran. Ya, lalu yang terakhir itu adalah ugahari. Ugahari itu bersahaja identik dengan ketidakpedulian akan materi dan prestis. Itu adalah bersahaja. Ini saya ambil dari konsep sumbernya dari Magi ya, tahun 2008. Socrates mengakhiri kehidupannya dengan minum racun jelaga karena keteguhannya untuk memegang pendapatnya yang ditentang keras dan divonis sesat menyesatkan oleh pengadilan Athena. Nah, legenda kematian Socrates ini menyiratkan ekspresi yang sungguh-sungguh bahwa seorang intelektual itu tidak akan memperbudak diri pada kekuasaan dan tidak akan membiarkan kekuasaan atau otoritas manapun untuk mengintervensi pendapatnya. Ya, jadi Socrates itu memiliki keteguhan pemikiran yang dia anggap itu adalah sebuah kebenaran, dan dia melakukan konsistensi antara apa yang dia pikirkan dengan pendapatnya ya. Makanya kita katakan dia itu intelektual sekali si Socrates ini. Nah, berkat tindakan Socrates yang bunuh diri, kemudian tindakan ini tercemin di era-era kemudian. Antara lain dalam perilaku kaum Stoa, yang membolehkan bunuh diri sejauh orang dapat bertanggung jawab atas kematiannya. Dalam kisah Galileo yang rela dipenjara untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan inkuisisi, dalam diri Thomas Hobbes yang juga berani menantang gereja pada saat itu dengan filsafat materialismenya. Lalu kemudian ada juga John Locke yang pernah diusir karena dianggap memberontak dan akhirnya membantu terwujudnya revolusi Inggris pada tahun 1688. Lalu kemudian ada juga Voltaire yang dipenjara di Bastille karena satir-satir politiknya. Lalu kemudian Marx yang sepanjang hidupnya kritis terhadap agama dan terkenal militan. Kemudian ada juga oleh tokoh Nietzsche yang memegang teguh nihilisme dan akhirnya sakit jiwa. Lalu kemudian ada lagi Kierkegaard yang religius. Lalu kemudian ada juga Sartre yang menolak Nobel sastra karena pendirian kirinya. Dan ada juga Popper yang konsisten menolak atau menentang nazisme dan menyuarakan liberalisme. Itu adalah tokoh-tokoh setelah eranya Socrates ya, yang memang teguh terhadap pendiriannya. Bukan berarti kita membenarkan tindakan bunuh diri, tetapi itu adalah sebagian contoh bahwa banyak para intelektualitas setelah Socrates itu dia sangat pegang teguh ya pemikirannya. Nah, sikap-sikap itu menunjukkan, atau sikap-sikap hidup itu tuh menunjukkan bahwa filsafat itu adalah sebuah filosofi hidup. Mereka yang berpegang pada asumsi filosofis tertentu akan mengamalkan hidup yang sejalan dengan filosofinya.
Karena itu, seorang filsuf yang tindakannya menyimpang dari pemikirannya akan menimbulkan skandal yang memalukan dalam sejarah filsafat. Misalkan contohnya Heidegger, saya kurang paham ya spellingan ejaannya. Heidegger misalnya banyak dikecam karena pernah mendukung Nazisme lewat pemikirannya. Apakah hal itu sebuah kesengajaan atau karena Heidegger dimanipulasi, masih jadi tanda tanya besar pada saat ini. Kebijaksanaan, cinta pada kebenaran, dan ugahari atau bersahaja, nilai-nilai ini sudah ada dengan sendirinya, mencerminkan pendirian filsafat yang teguh dan tidak mudah takluk. Karena itu, para filsuf kadang sebagai seseorang yang intelektualitas harus melawan masyarakat pada zamannya. Jika mereka menilai bahwa gagasan mereka benar dan patut diperjuangkan, maka mereka akan melawan masyarakat pada zaman itu, ya. Atau bahkan mereka seringkali mengambil peran sebagai pembaharu sosial dan penentang atas kebobrokan moral dan intelektual masyarakat. Seseorang yang berfilsafat dapat diupamakan seperti sedang berpijak di bumi, ya. Lalu kemudian kita menengadah ke bintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi ini. Sedangkan seseorang yang berdiri di puncak tinggi memandang ke lembah di bawahnya, dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang ditatapnya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka bisa kita katakan yang dimaksud dengan pengertian filsafat ini saya ambil dari konsepnya si Sam di tahun 1986. Yang pertama, filsafat sebagai aktivitas pikir murni atau reflecting thinking atau kegiatan akal manusia dalam usaha untuk mengerti secara mendalam segala sesuatu. Pengertian filsafat di sini ialah berfilsafat, ya, suatu daya atau kemampuan pikir yang tinggi dari manusia. Bahkan berfilsafat merupakan daya dan tingkat berpikir manusia yang tertinggi dalam usaha memahami kesemestaan atau dalam usaha memahami segala sesuatu. Nah, pengertian yang kedua, dikatakan bahwa filsafat itu sebagai produk kegiatan berpikir murni. Jadi merupakan suatu wujud ilmu sebagai hasil pemikiran dan penyelidikan berfilsafat. Dengan demikian, filsafat dalam arti kedua ini adalah sebagai suatu bentuk perbendaharaan yang terorganisasi dan memiliki sistematika tertentu, sehingga filsafat juga berarti suatu bentuk ajaran tentang sesuatu atau segala sesuatu sebagai suatu ideologi, ya. Nah, kedua pengertian ini memberikan sebuah gambaran bahwa filsafat bukan hanya sekedar satu aktivitas pikir, satu usaha ataupun satu proses, melainkan filsafat mengandung kedua-duanya, baik itu sebagai aktivitas rasio maupun sebagai perbendaharaan hasil dari pemikiran itu sendiri. Nah, tiap uraian pengertian filsafat akan selalu mencakup kedua pengertian ini, sebab keduanya merupakan hubungan kausalitas, ya, satu aktivitas dengan produknya. Jadi ada pemikirannya, kemudian ada hasil produk pemikirannya. Oleh karena itu, menafsirkan filsafat sebagai salah satu saja dari kepada keduanya itu kurang tepat. Jadi kalau kita bilang filsafat itu cuma aktivitas pikir aja tetapi tidak ada produk kegiatan berpikir murninya, maka itu bukan filsafat. Berpikir secara filsafat itu merupakan cara berpikir yang radikal, ya. Lalu kemudian sistematis, menyeluruh dan mendasar untuk suatu permasalahan yang mendalam. Berpikir spekulatif juga termasuk ke dalam rangkaian berpikir filsafat. Berpikir spekulatif itu adalah berpikir dengan cara yang merenung, ya, memikirkan segala sesuatu itu sedalam-dalamnya tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objek sesuatu. Tujuannya adalah untuk mengerti hakikat sesuatu. Teguh berpegang pada rasio merupakan salah satu keutamaan filsafat, dan inilah yang membedakannya dengan agama atau seni. Dalam agama, rasio hanya sewaktu-waktu saja digunakan. Iman, wahyu, ritual, dan ketaatan memainkan peran yang sangat penting.
Rasio memang tidak pernah dapat mencakup manusia secara keseluruhan ya, tetapi memang pada saat itu filsafat sangat mengagungkan yang namanya rasio. Kesimpulan-kesimpulan filsafat itu bersifat relatif dan subjektif. Kedua sifat ini merupakan sifat-sifat alamiah atau kodrati pada subjek yang melakukan aktivitas filsafat itu sendiri, yaitu siapa? Manusia. Manusia dalam proses perkembangan baik jasmani dan rohani cenderung memiliki watak subjektivitas. Karena itu kesimpulan-kesimpulan yang dilahirkan pun adalah subjektivitas. Faktor-faktor inilah yang akhirnya melahirkan aliran-aliran filsafat dan perbedaan-perbedaan di dalam filsafat. Di video berikutnya barangkali akan saya bahas mengenai aliran-aliran di dalam filsafat ya. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa kebenaran filsafat itu adalah kebenaran yang relatif. Jadi di garis bawahi kata relatifnya, artinya kebenaran itu sendiri selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Belum tentu kebenaran yang di filsafat pada zaman Yunani itu akan memiliki kebenaran di saat ini. Ya, disesuaikan dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Bagaimanapun juga, penilaian tentang suatu kebenaran yang dianggap benar itu tergantung pada ruang dan waktu. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa lain belum tentu akan dinilai sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa lainnya. Begitu juga, sesuatu yang dianggap benar oleh suatu masyarakat atau bangsa dalam suatu zaman akan berbeda juga pada zaman berikutnya. Kira-kira demikian video panjang lebar tentang pengertian filsafat. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.